Halo semua, nama aku Arya Lisidro dari Bio. Hari ini aku mau presentasi dikit mengenai solid state bioreactor. Aku bakal jelasin di bagian sejarah dan definisi dari solid state bioreactor itu. Jadi pertama, apa itu solid state bioreactor? Solid state bioreactor merupakan suatu perangkat bioteknologi yang berfungsi untuk mengkultivasi mikroorganisme dalam kondisi fermentasi padat. Pada bioreaktor ini, mikroorganisme akan tumbuh dan menghasilkan produknya pada media padatnya. Lanjut ke sejarah. Oke, jadi praktik fermentasi itu sudah ada selama berabad-abad. Dengan menggunakan praktik ini, banyak sekali penemuan-penemuan baru di bidang medis, pangan, bahkan industri. Kan tetapi perlu ditekankan, praktik fermentasi paling sering digunakan tuh pada bidang pangan. Contoh halnya dalam pembuatan yogurt, roti, keju, bahkan sekarang sudah ada banyak sekali minuman-minuman yang dihasilkan melalui praktik fermentasi. Contohnya seperti alkohol dan kombucha. Lalu, solid state bioreactor itu memiliki peran yang sangat penting dalam praktik fermentasi makanan. Sayangnya, pada zaman modern, praktik dengan penggunaan solid state bioreactor itu semakin berkurang dikarenakan munculnya bioreaktor yang lebih canggih dan advance di zaman sekarang. Penggunaan solid state bioreactor pertama kali memicu perhatian para ahli bioteknologi itu pada tahun 1900-an. Bioreaktor ini merupakan salah satu alat paling advance dalam produksi enzim pada masa itu. Salah satu peristiwa yang membuat bioreaktor ini sangat terkenal adalah peristiwa enzim produksi penisilium pada tahun 1940-an. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, muncullah bioreaktor baru seperti Submerged Liquid Fermentation Bioreactor atau disingkat sebagai SLF bioreactor. SLF bioreactor ini mengambil semua perhatian dari solid state bioreactor karena sifatnya yang lebih mudah digunakan dan lebih efisien. Beberapa tantangan solid state bioreactor yang membuat dia kalah dari SLF bioreactor seperti kontrol kondisi fermentasi yang sulit. Jadi solid state bioreaktor ini tidak memiliki kontrol yang kayak secanggih SLF itu. Jadi pH, suhu, jumlah substrat yang masuk itu susah dikontrol oleh solid state bioreactor. Uh, Solid state bioreactor terutama pada saat ingin melakukan scaling up pada proses fermentasi. Tidak ada perhatian bukan berarti solid state bioreactor tidak digunakan sama sekali loh. Pada beberapa kesempatan, solid state bioreactor masih tetap digunakan karena SLF tidak dapat melakukan kesempatan-kesempatan tersebut. Contohnya seperti proses fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme dengan kadar air rendah seperti jamur. Lalu ada juga daur ulang sampah organik padat dari limbah pertanian sebagai substrat. Nah, hal-hal seperti ini tidak dapat dilakukan oleh SLF bioreactor. Nah, dan hal ini juga membuat solid state bioreactor masih digunakan pada zaman sekarang ini karena ada beberapa bahan baku yang tidak dapat diproses oleh SLF bioreactor. Karena hal tersebut, pada pertengahan tahun 1970-an, perhatian terhadap solid state bioreactor itu kembali muncul sampai saat ini digunakan untuk memfermentasi bahan baku seperti jamur dan bahan padat limbah organik agrikultur. Nah, sekian tuh sejarah dan definisi dari solid state bioreactor dari saya.
Oke, jadi untuk aplikasinya, untuk solid state bioreaktor sendiri kan dibagi menjadi dua, tray dan rotary. Nah, untuk yang tray ini, fermentasinya itu bisa dibilang cukup sederhana, soalnya saat kita melakukan fermentasi itu kita tidak perlu memberikan perlakuan khusus, misalnya diagitasi lah, harus ada aerasi yang baik atau bagaimana gitu. Dan untuk tray ini itu lebih cocok digunakan untuk produksi dari skala kecil ke menengah, karena jika ingin memproduksi dalam skala besar, maka tray itu harus diperluas dan tidak bisa diperdalam karena pengaruh kadar oksigen gitu. Dan kita bisa menggunakan tray fermentation ini biasanya untuk fermentasi tempe, koji soy sauce, tape, ataupun juga biodegradasi limbah organik. Nah, untuk yang rotary ini, itu fermentasinya itu menggunakan gerakan rotasi dan alat pengaduk khusus gitu. Jadi lebih cocok digunakan untuk produksi skala industri karena dia itu bisa menambahkan hasil produksi tanpa membutuhkan lahan yang luas. Dan juga rotary ini biasanya harganya lebih relatif mahal karena membutuhkan alat-alat khusus gitu. Dan untuk rotary sendiri ini biasanya kita bisa gunakan untuk memproduksi antibiotik atau enzim industri seperti amilase, lipase, atau pektinase, dan juga untuk memproduksi tepung. Selanjutnya, keuntungan dari solid state bioreaktor yang pertama, bahan bakunya murah karena dalam solid state bioreaktor ini dapat menggunakan substrat padat yang berasal dari limbah pertanian maupun limbah industri, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Yang kedua, mudah digunakan karena desain dari solid state bioreaktor ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang lain, sehingga lebih mudah digunakan. Dan yang terakhir, produksi metabolit yang tinggi, karena pada beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan tingkat produksi metabolit yang tinggi seperti enzim. Untuk kekurangan dari solid state bioreaktor ini yang pertama, waktu proses yang lebih lama karena diperlukan waktu persiapan dan inokulasi substrat pada alat lain sebelum dimasukkan dalam reaktor. Yang kedua, pelepasan panas yang lebih sulit diatur karena sifat substrat dan organisme yang digunakan sehingga menghasilkan panas dan massa transfer yang lebih rumit. Sekarang kita masuk ke bagian mekanisme fermentasi substrat padat. Sebelum dilakukannya fermentasi substrat padat, umumnya substrat dilakukan pretreatment terlebih dahulu untuk mempercepat proses fermentasi. Misalnya kita melakukan fermentasi menggunakan substrat limbah jerami yang mengandung selulosa dan lignin. Maka enzim seperti selulase dan lignoselulase dapat ditambahkan agar terjadinya proses hidrolisis enzimatik. Adapun substrat dapat ditambahkan dengan nutrisi, larutan buffer, dan lainnya untuk menunjang pertumbuhan dari inokulum. Pemilihan inokulum sendiri juga sangat penting untuk mendapatkan hasil fermentasi yang optimal. Substrat yang sudah dilakukan pretreatment kemudian akan dimasukkan ke dalam bioreaktor. Selanjutnya, inokulum dapat dimasukkan secara langsung atau dapat melalui orifice untuk inokulum agar inokulum dapat terdistribusi secara lebih merata. Dalam fermentasi substrat padat, sangat diperlukan aliran udara yang merata. Jika bioreaktor tidak dialiri udara secara merata, maka produksi suhu dalam bioreaktor akan meningkat dikarenakan adanya panas akibat metabolisme mikroorganisme. Oleh sebab itu, aliran udara menjadi sangat penting selain menyediakan pasokan oksigen. Udara juga dapat membantu untuk mengatur suhu. Biasanya udara ditiup dari bagian bawah reaktor yang kita sebagai air inlet dan keluar di bagian atas yang disebut sebagai air outlet. Keberadaan air memainkan peranan kritis dalam berbagai aspek yang sangat penting untuk keberhasilan proses fermentasi. Pertama, air berperan sebagai media transfer nutrisi. Air dapat melarutkan nutrisi dan zat-zat lain yang diperlukan oleh mikroorganisme yang dapat berguna untuk memfasilitasi proses pertumbuhan dan produksi metabolit yang diinginkan. Kedua, air berperan sebagai pendingin sehingga menjaga suhu dalam kisaran yang optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Cooling device juga memiliki peranan yang penting dalam bioreaktor fermentasi padat, dengan membantu menjaga suhu agar seragam di setiap lapisan. Adapun fungsi lainnya yaitu untuk mencegah kehilangan kelembapan akibat evaporasi dan kondensasi uap air, yang mana jika hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan produksi metabolit organisme menjadi tidak efisien dan pertumbuhan yang tidak merata.
Cooling device umumnya terdiri dari cooling plates dan copper cooling pipes. Hasil dari fermentasi akan dipanen untuk melalui proses selanjutnya.